Halo adik-adik sekalian, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan struktur pasar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan harga. Materi yang akan kita pelajari yang pertama ada pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang kedua ada fungsi permintaan dan penawaran, dan ada kurva dan hukum permintaan serta penawaran, serta yang terakhir proses terbentuknya harga keseimbangan. Ketika kalian memiliki sejumlah uang dan ingin membeli 5 kilo beras, namun ternyata harga beras di pasar mengalami kenaikan yang awalnya 8.500 per kilo menjadi 10.500 per kilo. Nah, pertanyaannya, apakah kamu tetap membeli 5 kilo beras atau 3 kilo beras? Tentunya dengan uang yang kalian miliki, kalian pasti akan memilih membeli beras 3 kilo karena harganya mengalami kenaikan. Nah, pengertian permintaan itu sendiri adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan itu muncul karena adanya keinginan atau kebutuhan oleh seseorang yang disertai dengan kesediaan dan juga kemampuan untuk membeli keinginan tersebut sehingga memunculkan permintaan. Permintaan itu muncul dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang pengganti. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Dan untuk harga barang pengganti itu ada dua, barang substitusi dan juga barang komplementer. Semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan barang substitusi itu akan meningkat. Sedangkan semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan barang komplementer atau barang pelengkapnya itu akan menurun. Dan yang kedua, pendapatan konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, ada selera konsumen. Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka permintaannya akan meningkat. Terus, perkiraan di masa depan, apabila harga barang diramalkan mengalami kenaikan di masa depan, maka permintaannya akan meningkat. Dan yang terakhir, jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka permintaan akan suatu barang itu mengalami kenaikan juga semakin banyak. Nah, selanjutnya adalah penawaran. Penawaran sendiri apa sih? Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen di setiap tingkat harga pada periode waktu tertentu. Nah, penawaran itu sendiri bisa muncul karena adanya keinginan produksi oleh produsen yang didukung dengan ketersediaan bahan baku serta kemampuan produksi sehingga memunculkan penawaran. Nah, seperti permintaan tadi, penawaran itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang pengganti. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Dan harga barang substitusi itu apabila harga barang substitusinya itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut meningkat. Terus yang kedua ada faktor alam. Pengaruh alam ini terutama akan mempengaruhi penawaran pada produk pertanian dan juga perikanan. Misalnya apabila terjadi kekeringan, maka penawaran beras itu akan turun. Terus yang ketiga ada teknologi. Semakin canggih teknologi, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Karena teknologi yang canggih itu dapat menekan biaya produksi. Terus yang selanjutnya ada biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Biaya produksi yang sedikit itu karena faktor produksinya itu murah. Ketika faktor produksi itu murah, maka biaya produksinya otomatis akan rendah. Dengan biaya produksi yang rendah, maka produksinya itu dapat ditingkatkan atau produksinya itu bertambah, sehingga penawarannya juga bertambah. Terus yang terakhir ada
kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu subsidi dan juga pajak. Semakin besar subsidi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin bertambah. Sedangkan kalau pajak, semakin besar pajak, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan menurun. Oke, selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu HID sama dengan F dalam kurung PD, di mana HID sendiri adalah jumlah permintaan, F itu fungsi, dan PD itu satuan harga. Nah, di sini ada contoh soalnya. Bila diketahui fungsi permintaan masker dinyatakan dengan HID sama dengan 30 min 2P, maka tentukan berapa jumlah masker bila diketahui harganya adalah 5. Maka jawabnya gimana? Jawabnya adalah HID sama dengan 30 min 2P. HID sama dengan 30 min 2 dikali 5, P-nya dimasukin 5. Terus HID sama dengan 30 min 10. HID sama dengan 20. Jadi jumlah maskernya adalah 20. Selain fungsi permintaan, juga ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah QS sama dengan F dalam kurung PS. Di mana QS itu adalah jumlah penawaran, F itu fungsinya, dan PS itu satuan harga. Di sini juga ada contoh soalnya seperti permintaan tadi. Bila diketahui fungsi penawaran masker dinyatakan dengan QD sama dengan 3P min 5. Tentukan berapa jumlah masker bila diketahui harganya itu 5. Jawabnya gimana? Jawabnya QS sama dengan 3P min 5. QS sama dengan 3, P-nya kita masukin 5 dikurangi 5. QS sama dengan 15 dikurangi 5. Jadinya QS-nya adalah 10. Jadi jumlah masker yang ditawarkan adalah 10 pieces. Hukum permintaan. Ketika harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta itu mengalami penurunan. Namun, ketika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu naik, sehingga bunyi hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta itu semakin berkurang. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, maka semakin banyak juga barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang yang ditawarkan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Jadi, hukum penawaran adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut berkurang. Hukum permintaan dan penawaran itu berlaku dengan berlandaskan asas ceteris paribus, di mana semua faktor itu dianggap konstan. Kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan hubungan antara barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu. Kurva permintaan ini umumnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Di sini bisa dilihat misalnya ketika harganya itu 500, maka jumlah barang yang diminta itu 200 dan menghasilkan titik A. Ketika harga barangnya itu 400, maka jumlah barang yang diminta itu di sini contohnya ada 400, sehingga menghasilkan titik B. Begitu juga seterusnya sampai dengan titik E. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Di sini ada contoh kurva penawaran. Kurva penawaran ini umumnya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Bisa dilihat bahwa ketika harga
suatu barang itu 200, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sebanyak 400. Dan ketika harga barang itu 300, maka jumlah barang yang ditawarkan itu 600, yaitu berada di titik C. Begitu juga seterusnya sampai dengan titik A. Jadi ketika harganya itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan ikut naik gitu. Selanjutnya, pergerakan kurva permintaan. Pergerakan yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang diminta konsumen karena perubahan harga. Nah, di sini ada kurvanya. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan ini, misalnya pajak ya, pajak yang menaikkan harga berakibat pada pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi karena adanya pajak, harga yang awalnya itu 2 naik menjadi 4, sehingga yang awalnya jumlah permintaannya itu sebanyak 20 turun menjadi 12. Jadi titiknya bergerak dari titik A ke titik C. Terus pergerakan kurva penawaran. Pergerakan yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen karena perubahan harga. Di sini ada contoh kurvanya, pergerakan kurva penawaran ya. Jadi ketika harganya itu 1, maka barang yang ditawarkan itu 1. Dan karena kenaikan suatu harga, maka dapat menghasilkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran atau dapat menaikkan penawaran. Jadi yang harganya itu 1 naik menjadi 3. Yang awalnya penawarannya itu sebanyak 1 naik menjadi 5. Jadi titiknya bergerak dari titik A ke titik C. Terus ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ini disebabkan oleh yang pertama pendapatan konsumen, terus ada jumlah penduduk, ada juga harga barang pengganti dan selera konsumen. Nah, di sini ada contohnya, ada contoh kurvanya, pergeseran kurva permintaan, di mana ketika ini D1 ke D2 ini merupakan kenaikan dalam permintaan, dan kurva D1 ke D3 ini merupakan penurunan dalam permintaan. Nah, di sini juga ada contoh pergeseran kurva permintaan yang disebabkan karena pendapatan konsumen. Nah, ketika pendapatan konsumen itu naik, maka akan bergeser ke D1 ke D2. Selanjutnya, ketika pendapatan konsumen itu mengalami penurunan, maka kurvanya itu akan bergeser dari D1 ke B2 ini karena penurunan permintaan akibat penurunan pendapatan konsumen. Selain pergeseran kurva permintaan, ada juga pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini disebabkan oleh yang pertama biaya produksi, terus yang kedua ada teknologi, terus ada harga barang pengganti, terus yang terakhir ada juga jumlah penjual. Nah, di sini ada juga contoh kurva pergeseran kurva penawaran. Nah, ketika dari S1 ke S2 ini merupakan kenaikan dalam penawaran. Terus yang dari S1 ke S3 ini merupakan penurunan dalam kurva penawaran. Nah, terus materi selanjutnya ada keseimbangan harga. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan adalah harga yang menyeimbangkan kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana konsumen atau produsen itu sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Bisa dilihat di kurvanya ini bahwa keseimbangannya ini terjadi di harga 2 dan jumlah barang yang diminta itu sebanyak 7. Jadi titiknya ini dinamakan titik equilibrium. Elastisitas harga. Elastisitas harga adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan.
Rumus elastisitas itu untuk permintaan ED adalah delta H per delta P dikali P per Q. Untuk elastisitas penawaran juga sama, delta H per delta P dikali P per Q. Delta H ini merupakan perubahan jumlah permintaan atau penawaran, delta P adalah perubahan harga barang, dan P itu harga barang mula-mula, Q itu jumlah permintaan atau jumlah penawaran mula-mula, dan E itu adalah elastisitas permintaan atau penawaran. Nah, kita tadi sudah belajar pengertian elastisitas. Nah, sekarang ini jenis elastisitas. Ketika lebih dari satu itu namanya elastis. Nah, elastis itu kurvanya gimana? Kurvanya itu agak landai. Terus ketika kurang dari satu itu namanya inelastis. Inelastis bisa dilihat kurvanya ini sangat curam. Terus ketika sama dengan satu itu elastis uniter. Elastis uniter ini sama dengan segitiga siku-siku yang sempurna gitu. Terus yang keempat, ketika sama dengan tak terhingga itu namanya elastis sempurna. Elastis sempurna ini kayak bentuk garis vertikal. Terus ketika sama dengan 0 itu inelastis sempurna, berbentuk garis horizontal. Ya, ini ada contoh soal tentang elastisitas. Nah, contohnya ini. Toko baju bordir pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis baju, dari baju anak-anak sampai dewasa. Harga baju anak yang semulanya Rp20.000 turun menjadi Rp15.000. Jumlah permintaan baju anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000 karena dampak dari penurunan harga. Jadi, berapakah koefisien elastisitasnya? Nah, koefisien elastisitasnya itu bisa dihitung dengan rumus yang tadi, delta Q per delta P dikali P per Q. Kita masukin dulu ya. Delta Q diperoleh dari 4.000 dikurangi 1.000. Ini diperoleh dari jumlah permintaannya itu ya. Terus per delta P ini perubahan harga di mana di sini 15.000 dikurangi 20.000 dikali P per Q. P harga mulanya yaitu 20.000 per Q. Jumlah barang yang diminta pada mulanya yaitu 1.000. Jadi delta Q-nya adalah 3.000 per delta P-nya min 5.000 dikali 20 sama dengan min 12. Dalam perhitungan elastisitas ini minus itu mutlak, jadi dihilangkan jadi sama dengan 12. 12 itu lebih dari 1. Jadi termasuk elastisitas apa tadi lebih dari 1? Ayo, elastisitas apa? Ya, betul sekali, lebih dari 1 termasuk elastis. Ya, itu tadi adik-adik materi kita tentang keseimbangan dan struktur pasar. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.